Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran dari IPS kelas 9, melanjutkan dari pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang mengembangkan ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif? Nah, sebelum kita membahas tentang ekonomi kreatif, kita akan pelajari dulu atau akan membahas apa sih pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi, diperlukan sesuatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Artinya apa? Dalam kegiatan ekonomi, kalau misalnya hanya stuck seperti itu saja umum, maka tidak akan terjadi pelonjakan-pelonjakan memperoleh keuntungan. Artinya apa? Keberhasilan ekonomi tidak akan meningkat pesat apabila tanpa didukung dari sebuah yang namanya kreativitas, sehingga diperlukan yang namanya ekonomi kreatif. Nah, konsepnya bahwa ekonomi kreatif ini dapat tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa, dituangkan dalam aktivitas industri kreatif dan sebagian besar tenaga kerja berada pada sektor jasa ataupun menghasilkan produk abstrak seperti data, software, berita, hiburan, periklanan, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi kreatif artinya orang berkegiatan ekonomi menjual ataupun membeli barang ataupun jasa, tidak hanya barang ataupun jasa yang umum ada di masyarakat. Orang menjual baju tidak hanya cukup pakai toko, ada tokonya, ada barangnya, tidak hanya seperti itu, tapi harus berpikir kreatif. Munculnya online shop, munculnya perbelanjaan secara online, itu merupakan salah satu contoh dari yang namanya ekonomi kreatif, di mana orang mencari keuntungan, orang berdagang, orang berjualan, orang melakukan kegiatan ekonomi didukung dengan kreativitas, yaitu mengandalkan salah satunya adalah konsep teknologi informasi dan komunikasi menggunakan internet. Nah, ada 14 subsektor industri kreatif yang mendukung terhadap keberadaan ekonomi kreatif. Pertama, periklanan. Jelas, industri iklan mengandalkan yang namanya kreativitas. Kalian sering melihat iklan di televisi, di media cetak ataupun di media televisi, itu muncul dari sebuah kreativitas. Apabila tidak ada kreativitas, jelas iklan yang ditampilkan kepada masyarakat kurang menggugah atau tidak tertarik bagi konsumennya. Kedua, arsitektur. Arsitektur juga demikian. Arsitektur merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi di mana mengandalkan yang namanya kreativitas dari seorang arsitek. Kemudian ada pasar dan barang seni. Jelas ada barang seni di sana. Artinya apa? Seni itu hasil atau muncul dari sebuah kreativitas adanya. Kemudian yang selanjutnya ada kerajinan. Kegiatan perdagangan di bidang kerajinan, menjual kerajinan, itu kan bikin kerajinan butuh yang namanya kreativitas. Kalau bentuk kerajinan atau hasil karyanya seperti itu saja tanpa ada perubahan, jelas tidak akan diminati. Desain, apalagi nih desain ataupun juga fashion, desain dan fashion Bapak satuin, itu merupakan bentuk industri kreatif. Mendesain, merancang, itu kan butuh kreativitas. Fashion, pakaian, kalau nggak kreatif ya dari zaman dulu sampai sekarang kayak gitu saja, jelas akan terjadi yang namanya ketinggalan zaman. Maka dibutuhkan adanya orang yang kreatif, dibutuhkan yang namanya industri kreatif. Kemudian film, video, dan fotografi. Kalian bisa lihat di televisi, banyak sekali film yang muncul, yang beredar di televisi, itu kan hasil kreativitas dari seorang sutradara. Video atau fotografer itu kalau misalnya ingin terjual ataupun ingin laku di pasaran, seorang sutradara jelas harus berpikir kreatif menciptakan sebuah film, video, ataupun fotografi yang memang sedang diminati oleh masyarakat. Ada permainan interaktif, game misalnya. Kalian tidak hanya sebagai konsumen game saja, coba kalian berpikir bagaimana caranya membuat sebuah permainan interaktif. Bikin game menggunakan software-software sederhana. Nggak cuma hanya sebagai pelaku, tapi juga kalian sebagai perancang dari sebuah permainan tersebut, kan akan memperoleh penghasilan ataupun akan ada penambahan pendapatan tersendiri bagi kalian. Musik, banyak sekali para pencipta lagu, mereka kan kreatif. Lihat contohnya ada Ahmad Dhani, ada lagi misalnya Pongki misalnya, mereka itu menciptakan sebuah lagu
kan butuh kreativitas. Kalau lagunya nggak menarik atau bikinnya kurang kreatif ya tidak akan laku di pasaran. Ada lagi pertunjukan, jelas seni pertunjukan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi kreatif. Penerbitan dan percetakan, bikin buku kalau tidak ada desainnya, tidak kreatif ya jelas tidak akan menarik perhatian dari si konsumen. Komputer dan perangkat lunak, ini apalagi sekarang kemajuan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut setiap orang untuk kreatif membuat software, membuat perangkat lunak yang disesuaikan dengan perubahan zaman. TV dan juga radio, televisi itu banyak, tapi yang diminati televisi ataupun radio adalah televisi ataupun radio di mana di dalamnya terdapat kreator-kreator yang menciptakan sebuah acara di televisi atau radio yang bisa menarik perhatian dari si calon ataupun dari si penontonnya. Dan yang terakhir, riset dan juga pengembangan. Sebuah riset, penelitian jelas dibutuhkan yang namanya kreativitas. Sekarang nih sedang musimnya pandemi COVID-19, banyak riset ataupun pengembangan dalam menciptakan sebuah katakanlah vaksin. Kalau misalnya si orangnya tidak kreatif, tidak punya pemikiran ke depan, itu vaksin nggak akan tercipta. Tapi dengan adanya kreativitas, riset dan pengembangan bisa dengan cepat si para kreator tersebut, dokter misalnya, peneliti misalnya, untuk melakukan riset terhadap sebuah penyakit dan dibikinlah vaksin seperti sekarang ini. Ini adalah 14 subsektor ekonomi kreatif. Selanjutnya, bagaimana pemerintah meningkatkan ekonomi kreatif itu sendiri? Ada 6 upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya ekonomi kreatif di Indonesia tumbuh dengan pesat. Pertama, dengan menyiapkan insentif. Artinya diberikan bantuan modal, diberikan fee ataupun reward kepada para pelaku ekonomi kreatif supaya mereka itu punya semangat untuk memajukan ekonomi kreatif mereka. Kadang kesulitan dari yang namanya industri ekonomi kreatif itu berasal dari modal, sehingga upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif, pemerintah berusaha menyiapkan insentif, salah satunya adalah modal. Yang kedua, membuat rancangan ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai departemen dan juga kalangan. Artinya apa? Dibentuklah satu desain ekonomi kreatif yang nanti bisa masuk ke segala lini departemen. Dirancang kira-kira mau seperti apa ini ekonomi kreatif ke depan, di mana banyak sekali pihak-pihak yang terlibat dan ikut mendukung terhadap rancangan ekonomi kreatif tersebut. Kemudian adanya program komprehensif menggabungkan. Apa contohnya? Digabungkan kegiatan ekonomi dengan dunia pendidikan. Siswa sekarang udah dijelaskan atau udah diajarkan tentang materi kelas 7, 8, di SMP itu prakarya. Tujuannya apa? Ya supaya siswa itu kreatif, membuat sebuah karya nanti bisa dijual. Di SMA, SMK ada yang namanya pendidikan kewirausahaan. Mereka merupakan calon-calon wirausahawan yang merupakan yang diberikan pendidikan khusus dalam rangka program komprehensif ekonomi kreatif di dunia pendidikan. Yang keempat, adanya perlindungan hukum dan juga insentif bagi industri kreatif. Orang-orang pencipta lagu ataupun menciptakan sebuah karya itu nanti dilindungi. Kalau misalnya lagu ciptaannya orang Indonesia dicuri oleh luar negeri, itu nanti yang mencuri bisa dikenai sanksi. Begitu pula bagi orang yang sudah menciptakan sebuah karya, itu nanti oleh pemerintah akan diberikan royalti dari karya yang mereka bikin. Kemudian selanjutnya membuat Indonesian Creative Council, itu bentuknya berupa satu wadah konsultasi bagi para ekonomi kreatif ketika mereka terjadi permasalahan, bisa saling bertanya ataupun bertukar pikiran untuk bisa memecahkan permasalahan mereka. Dan yang terakhir, mengadakan sejenis lomba Indonesian Creative Idol. Tujuannya untuk apa? Untuk merangsang para ekonomi kreatif untuk mau menciptakan bentuk ekonomi yang kreatif yang memang diminati oleh masyarakat. Dan manfaatnya ketika sebuah ekonomi kreatif itu bisa ditingkatkan dengan baik oleh suatu negara, bisnis UKM itu akan semakin berkembang. Dan yang jelas akan terasa manfaat dari sebuah ekonomi kreatif dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan juga jumlah pengangguran. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di buku panduan paketnya. Dan setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan materi tentang manfaat dari hal-hal yang lain tentang persaingan, peluang dan keunggulan dari suatu negara. Terima kasih. Diakhiri beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.